Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kita masuk ke pertemuan ke-7 untuk matematika IPA peminatan. Kita masuk bab baru ya, yaitu bab lingkaran. Yang pertama pengertian lingkaran. Di sini Ibu sebutkan saja yang dimaksud dengan lingkaran. Lingkaran itu adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Nah, titik tertentu itu disebut dengan titik pusat nanti, ya. Jadi misalkan ini ke sini, jaraknya adalah ini ke sini, jaraknya adalah ini, semuanya akan sama. Nanti titik-titik itu dihubungkan, dia akan membentuk sebuah lingkaran. Jadi lingkaran itu adalah sebuah tempat kedudukan atau himpunan titik-titik. Baiklah, kita langsung masuk ke persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran itu dibedakan menjadi 3 bentuk. Yang pertama adalah persamaan lingkaran yang berpusat di titik pusat 0,0, jari-jarinya R. Nanti yang kedua adalah lingkaran yang berpusat di titik P, A, B alias tidak 0,0 dan jari-jarinya juga R. Dan yang ketiga adalah bentuk umum persamaan lingkaran. Kita lihat dulu yang pertama, persamaan lingkaran yang pusatnya di 0,0. Perhatikan gambar. Ini ada sumbu koordinat X dan Y, di mana ini adalah titik asal 0,0 sekaligus titik pusat dari lingkaran O. Ya, jadi ini titik pusat itu titik di tengah-tengah. Kemudian di sini ada titik A, di mana titik A itu adalah dilalui oleh lingkaran dengan koordinat X, Y. Maka kita harus menyatakan persamaan lingkaran ini dalam X dan Y. Kalian perhatikan, O ke A ini sekaligus sebagai jari-jari. Jadi lambangnya R kecil. Kemudian apabila A ini kita proyeksikan ke sumbu X, maka kita dapatkan titik A aksen. Sehingga titik O, A aksen akan membentuk sebuah segitiga yang disebut dengan segitiga siku-siku. Jadi OA adalah jari-jari, OA aksen adalah segitiga siku-siku, di mana kita ketahui pada sebuah segitiga siku-siku itu berlaku teorema Pitagoras. Bagaimana bunyi teorema Pitagoras? Yaitu adalah sisi OA aksen dikuadratkan, dijumlahkan atau ditambahkan dengan sisi A aksen kuadrat, itu akan menghasilkan sisi miring kuadrat yaitu OA kuadrat. Nah, sekarang kalian perhatikan, titik A tadi adalah X, Y, sehingga apa? Kalau titik A diproyeksikan ke A aksen, sehingga panjang OA aksen itu adalah sepanjang X. Dan si A aksen itu adalah sama dengan yang ke sini, yaitu sepanjang Y. Karena ini X, Y kan? Jadi OA aksen kita ganti dengan X kuadrat ditambah A aksen A itu kita ganti dengan Y kuadrat sama dengan OA-nya adalah R kuadrat. Sehingga persamaan lingkaran yang pusatnya di 0,0, jari-jarinya R itu adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ya, itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Bagaimana persamaan lingkaran yang pusatnya tidak lagi di 0,0, tetapi di A, B, jari-jarinya R. Perhatikan lagi gambar. Gambarnya berbeda dengan ini. Kalau ini tadi pusatnya di 0,0 ya nak. Kalau di sini pusatnya A, B. Perhatikan 0,0-nya di sini. A, B-nya di sini. Artinya dia tidak di 0,0. Bagaimana persamaan lingkaran seperti ini? Perhatikan lagi. Pusatnya kita misalkan titik P, koordinatnya A, B. Di sini ada titik A yang dilalui sebuah lingkaran, koordinatnya X, Y. Sama seperti tadi, kita proyeksikan A ke sumbu X, P ke sumbu X. Jadi nanti kita dapatkan, kalau kita perhatikan P ke A aksen, itu adalah membentuk sebuah segitiga siku-siku. Di mana P ke A adalah jari-jari. Jadi AP sama dengan jari-jari. PA aksen adalah segitiga siku-siku. Teorema Pitagorasnya apa? PA aksen dikuadratkan ditambah dengan A aksen A dikuadratkan itu sama dengan sisi miringnya PA kuadrat. Sekarang kita rumuskan PA aksen. Ini X, Y. Kalau diproyeksikan ini berarti X. Kalau diproyeksikan berarti ini A. Artinya apa? Dari sini panjangnya A, dari sini ke sini panjangnya X. Berarti sisanya yang ini adalah apa? Sama dengan ini kan? Yaitu X dikurangi A. Sehingga kita ganti PA aksennya adalah X dikurang A kuadrat. Ditambah A aksen A atau AA aksen. Kalau kita proyeksikan ke sumbu Y ini adalah Y. Ini proyeksikan ke sumbu Y ini adalah B. Dari sini ke sini adalah Y, dari sini ke sini adalah B. Maka yang ini sama dengan ini kan nak? Berarti apa? Y dikurangi B. Sehingga kita ganti A aksen A itu adalah Y min B kuadrat. Sama dengan PA. PA-nya apa? R kuadrat.
Maka kita dapatkan persamaan lingkaran yang pusatnya di A, B, jari-jarinya R adalah X min A dalam kurung kuadrat ditambah Y min B dalam kurung kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke, baiklah. Sekarang bentuk umumnya. Bentuk umum persamaan lingkaran itu dinyatakan dalam bentuk ini. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Bedakan ya, ini A-nya besar, B-nya besar, C-nya besar. Kalau tadi A-nya kecil, B-nya kecil. Kalau ada bentuk umum persamaan lingkaran seperti ini, yang ditanya adalah titik pusat dan jari-jari, maka titik pusat itu didapatkan dari min setengah dikali dengan A, min setengah dikali dengan B. Sedangkan jari-jari didapatkan dengan rumus akar dari min setengah A tadi kita kuadratkan, ditambah dengan min setengah B tadi kita kuadratkan, kita kurangi dengan C. Oke, langsung masuk ke contoh soal. Yang pertama, yang diminta adalah persamaan lingkaran yang A pusatnya di 0,0, diameternya 8. Lihat jawabannya. Pusat 0,0, jari-jari 8. Ingat, yang ditanya persamaan lingkaran. Apabila kalian ingin merumuskan persamaan lingkaran, maka yang dibutuhkan adalah cari pusat dan cari jari-jari. Kalau belum ada, dicari terlebih dahulu. Contohnya, pusat ada, jari-jari belum ada, tetapi diketahui diameter. Maka diameter dengan jari-jari hubungannya apa? Hubungannya adalah jari-jari setengah dari diameter. Diameternya 8, maka 8 dibagi 2, yaitu 4. Apabila kedua syarat sudah terpenuhi, baru masukkan ke dalam rumus persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran jangan salah masuk. Lihat, pusatnya 0,0. Kalau 0,0 tadi persamaan lingkarannya yang ini. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ganti R-nya dengan 4. Sehingga persamaannya menjadi X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R-nya 4 dikuadratkan, yaitu 16. Nah, jadi jawabannya adalah ini. Oke, nyambung ya insya Allah. Sekarang yang B. Pusatnya masih di 0,0, tetapi katanya lingkarannya melalui titik T. Titiknya 4, min 2. Pusatnya 0,0. Melalui titik 4, min 2. Maka jari-jarinya adalah, lihat ya, pusat sudah ada tapi jari-jari belum ada. Kalian cari jari-jarinya. Bagaimana mencari jari-jarinya? Kalau ada lingkaran, pusatnya di sini, melalui titik T-nya di sini. Berarti jari-jarinya itu adalah jarak antara si titik pusat 0,0 ini dengan titik 4, min 2. Ini jari-jarinya. Kita cari. Bagaimana mencari jari-jarinya? Pakai rumus jarak antara dua titik. Kita misalkan titik pertama X1, Y1, titik kedua X2, Y2. Maka rumus jaraknya apa nak? Akar dari selisih X dikuadratkan ditambah selisih Y dikuadratkan. Kalian perhatikan. Titiknya tadi min 4, min 2 dengan 0,0. Maka X2-nya 4, X1-nya 0 dikuadratkan, Y2-nya min 2, Y1-nya 0 dikuadratkan. 4 dikurang 0, 4 dikuadratkan jadinya 16. Min 2 dikurang 0, min 2 dikuadratkan jadinya 4. 16 ditambah 4 akar 20. Maka kita dapatkan jari-jari akar 20, pusatnya tetap tadi adalah 0,0. Sehingga persamaan lingkarannya masih pakai yang X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ganti R kuadratnya dengan akar 20 dikuadratkan. Akar dikuadratkan hilang akarnya, berarti tinggallah 20. Maka jawabannya adalah seperti ini. Ya, insya Allah paham ya. Yang ke C. Yang ke C apa? Berpusat di P 2,1 dan katanya menyinggung garis 3X dikurang 2Y min 10 sama dengan 0. Pusat sudah ada, jari-jari belum ada. Bagaimana mencari jari-jari? Karena lingkaran menyinggung garis, maka jari-jarinya adalah, nah ibu buat lagi kondisinya. Ini lingkarannya, ini pusatnya, yaitu 2,1 menyinggung garis. Nah ini garisnya. Nah ini garis, misalkan garis G. Jari-jarinya tuh seperti ini, harus tegak lurus. Maka jari-jarinya adalah jarak titik ke garis. Apa rumus jarak titik ke garis? Jarak titik ke garis rumusnya adalah kalau garisnya AX ditambah BY plus C sama dengan 0, maka jaraknya D. Kenapa pakai D? D itu distan ya. Distan itu artinya jarak. D sama dengan harga mutlak dari A dikali X1 ditambah B kali Y1 ditambah C dibagi dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Mengapa menggunakan harga mutlak? Karena jarak tidak boleh negatif. Ya, maka kita pakai harga mutlak. Perhatikan lagi,
Tadi pusatnya 2,1, garisnya 3X dikurang 2Y min 10 sama dengan 0. Maka jari-jarinya harga mutlak dari A-nya 3 dikali X1-nya 2 dikurang B-nya min 2, Y1-nya 1 dikurang C-nya min 10 dibagi akar dari A-nya 3 kuadrat ditambah B-nya min 2 kuadrat. Sama dengan harga mutlak dari 3 kali 2 berapa? 6. Min 2 kali 1, 2, min 10 per akar dari 3 kuadrat 9 ditambah 4 yaitu 13. Ini dikurang ini berapa nak? Min 6 per akar 13. Karena dia harga mutlak maka dia hasilnya menjadi positif 6 per akar 13. Dapat ya jari-jarinya 6 per akar 13. Maka persamaan lingkarannya pakai yang mana? Pakai yang X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Mengapa? Karena pusatnya tadi bukan di 0,0 tetapi di 2,1. Sehingga X dikurang 2 kuadrat ditambah Y dikurang 1 kuadrat sama dengan R-nya apa? 6 per akar 13 kuadrat. Sehingga dapatnya adalah X min 2 kuadrat ditambah Y min 1 kuadrat sama dengan 36 per 13. Dah, sampai sini saja ya. Itu untuk jawaban yang C. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Pertanyaannya adalah, tentukanlah titik pusat dan jari-jari. Jadi dibalik ya. Kalau tadi mencari persamaan lingkaran, diketahui pusat sama jari-jari, sekarang diketahui persamaannya yang ditanya titik pusat dan jari-jarinya. Persamaan lingkaran yang mau dicari titik pusat sama jari-jari ini. E kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 2X ditambah 4Y dikurang 20 sama dengan 0. Untuk menjawab ini ada dua cara. Lihat cara pertama. Cara pertama, dari persamaan lingkaran ini kalian cari A, cari B, dan cari C. Bagaimana? A itu adalah di depan X, ini A. B itu adalah di depan Y, beserta tanda, sisanya adalah C. Maka diperoleh A-nya berapa? Min 2, B-nya 4, C-nya min 20. Mencari pusat pakai rumus yang sudah Ibu kasih tadi. Pusat itu apa rumusnya? Min setengah A, min setengah B. A-nya berapa? Min 2. Min setengah kali min 2, min setengah kali B-nya 4. Min kali min plus, setengah kali 2 plus 1, min setengah kali 4, min 2. Kita dapat pusatnya 1, min 2. Jari-jari rumusnya adalah R sama dengan akar dari min setengah A dikuadratkan ditambah dengan min setengah B dikuadratkan dikurangi C. Min setengah A, min setengah A-nya tadi apa? 1 dikuadratkan 1. Min setengah B-nya min 2 dikuadratkan 4. C-nya min 20, min ketemu min jadinya plus 20. 1 tambah 4, 5, 5 tambah 20, 25. Akar 25 yaitu 5. Jadi dapat jawabannya pusatnya 1, min 2, jari-jarinya 5. Itu cara 1. Sekarang lihat cara 2. Cara 2 bagaimana? Kita ubah bentuk umum persamaan lingkaran ke dalam bentuk persamaan lingkaran yang kedua. Jadi caranya, yang C itu pindahkan ke ruas kanan. Ya, sudah? Sekarang buatlah persamaan ini menjadi kuadrat sempurna. Artinya apa? Yang X sama X didekatkan, yang Y sama Y didekatkan. Sudah didekatkan, kita tambahkan dengan siapa? Penambahan ini adalah setengah dari koefisien X dikuadratkan. Ya, nah penambahannya adalah ini. Berapa koefisien X-nya? Min 2 dikali setengah, min 1 dikuadratkan plus 1, maka kita tambah 1. Supaya imbang karena tambah 1 maka wajib dikurang 1. Sekarang untuk Y, koefisien Y-nya adalah plus 4 dikali setengah, 2 dikuadratkan 4, maka ditambah 4. Supaya seimbang dikurangi 4. Yang kanan tetap 20. Apa jadinya? Kalau sudah seperti ini, maka ini akan berubah menjadi bentuk kuadrat sempurna, yaitu X dikurang setengah dari X, yaitu min 2 dikali setengah, min 1, jadi X min 1 kuadrat. Yang ini kemana? Yang ini pindahkan ruas kanan. Jadi min 1 pindah ke ruas kanan. Ya, Y kuadrat plus 4Y plus 4, yang ini menjadi Y ditambah setengah dari 4, yaitu 2 kuadrat. Min 4-nya kemana? Min 4 pindah ke ruas kanan jadi plus 4. Sehingga jadi apa? X min 1 kuadrat ditambah Y plus 2 kuadrat sama dengan, ini ditambahkan semua jadinya 25. Kita buat bentuknya
X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Apa jadinya? Artinya A-nya dapat berapa, nak? A-nya dapat 1. B-nya dapat berapa, nak? Min B sama dengan 2, maka B sama dengan min 2. R kuadrat sama dengan 25, maka R-nya adalah akar dari 25. Berapa R-nya? Sama dengan 5. Ya, cara 1 dan cara 2 nilainya sama, berarti benar. Ya. Ada satu lagi contoh nomor 3, itu Ibu tulis di modul tapi tidak Ibu jelaskan di video ya. Kalian lihat nanti kalau ada pertanyaan silakan tanyakan. Sampai di sini dulu untuk materi kita pertemuan kali ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.